Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harvick Hasnul Kolbi menggelar penanaman padi sekaligus panen jagung di Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan ini dalam rangka mengakselerasi ketahanan pangan nasional, utamanya peningkatan produksi padi dan jagung, ujar Wamentan, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Sesuai arahan dari Presiden, program dari pusat itu harus sampai ke bawah. Apalagi sumber daerah yang berkontribusi untuk ketahanan pangan, kata Harvick. Setidaknya ada 3 strategi khusus yang disiapkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mempertahankan produksi pertanian sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis pangan global. 3 strategi itu yakni peningkatan kapasitas produksi melalui penekanan inflasi, melakukan substitusi komoditas impor melalui pemanfaatan sumber daya tanaman lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan kapasitas ekspor, ujar Harvick Hasnul Kolbi. Untuk meningkatkan kapasitas ekspor, menurutnya Indonesia memiliki beberapa komoditas lokal yang dilirik pasar dunia. Selain 3 strategi di atas, Kementan juga selalu menerapkan teknologi pada sektor pertanian untuk mendukung inovasi-inovasi baru, termasuk pengembangan varietas padi yang tahan terhadap perubahan iklim. Melalui Litbang Pertanian, rata-rata kami menyiapkan benih 3 tahun terakhir 216.000 ton. Bahkan di 2021 lalu, hampir 400.000 ton benih sumber. Ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bibit di atas 10 juta hektar luas lahan kita, ujarnya. Kementerian Pertanian juga terus mendorong pemanfaatan KUR dalam mengakselerasi pembangunan pertanian. Terbukti selama tahun 2020 sampai tahun 2022 kinerja KUR bidang pertanian menggembirakan. Progres kinerja pembiayaan KUR sektor pertanian meningkat. Di tahun 2022, khususnya untuk KUR perkebunan mencapai 30.08 T. Selain itu diketahui bahwa dari data BPS produksi beras nasional naik tembus 31.66 juta ton. Menyikapi 2023 ini, Kementan selain tetap menjalankan program-program peningkatan produksi pangan yang selama ini telah berjalan dengan baik, akan memberikan perhatian serius pada peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pertanian pengendali inflasi. Ia menyampaikan, butuh strategi jitu hadapi krisis pangan dunia ini, salah satunya dengan peningkatan kapasitas produksi pangan seperti cabai dan bawang merah, sedangkan untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi. Di Forkopimda juga para pegiat pertanian tentunya ada Gapoktan, Katena, dan kawan-kawan yang lain ya, di peternakan, juga perkebunan. Tentu saja kita berharap dan kita lihat secara masif bahwa Sumbar ikut menggiatkan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, dan berupa banjir dan macam-macam ini di sini. Jadi akhirnya Longsor juga Kementerian Pertanian segera menyikapi ini berupa bantuan alat mesin pertanian, juga benih-benih atau bibit-bibit yang memang terkait dengan bencana alam tersebut. Wakil Gubernur, Wagub, Sumatera Barat, Sumbar, Audi Joinaldi mengusulkan subsidi pupuk dihapuskan. Meski demikian ia meminta penghapusan itu dengan catatan memperbanyak ketersediaan pupuk tersebut. Karena adanya subsidi ini menjadi masalah dan masyarakat susah untuk mendapatkan pupuk. Usulan ini disampaikan Wagub saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, RI ke Padang Pariaman, Kamis, 23/2. Hal itu disampaikan setelah mendengarkan keluhan masyarakat dalam mendapatkan pupuk di Sumbar. Ini usulan penghapusan subsidi karena adanya subsidi ini malah menjadikan masalah, sehingga banyak menimbulkan kesulitan para petani untuk mendapatkannya, kata Audi. Ia menyampaikan, dengan adanya pupuk subsidi ini banyak yang diduga bermain, sama halnya dengan minyak subsidi. Dan kondisi ini dinilai sangat susah dikendalikan sehingga masyarakat terus mengeluhkan kelangkaan pupuk tersebut. Pupuk subsidi ini rentan diselewengkan. Ini terjadi karena adanya perbedaan harga yang tinggi antara pupuk subsidi dengan non-subsidi. Jadi, yang kami inginkan itu persediaannya ada, makanya saya usulkan agar keberadaan pupuk subsidi ini dikurangi, kata Audi. Jadi, untuk petani menggunakan full pupuk organik itu belum bisa sekarang, belum bisa terpenuhi kebutuhannya, sehingga masih menggunakan pupuk non-organik,
katanya. Tadi kan kenapa pupuk itu harganya mahal atau tinggi, tapi ada gitu. Ini udah harganya tinggi, mahal, tapi nggak ada. Kalau ada kata-kata subsidi ini kan sangat rentan akan penyelewengan. Apalagi harga subsidi dan non subsidi itu disparitasnya sangat jauh. Sama lah kayak di BBM kan, lebih kurang. BBM yang subsidi dan subsidi kan kadang-kadang harga jauh. Ini kan banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan. Walaupun lebih mudah mungkin kontrol BBM mungkin ya. Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur bersyukur dengan kedatangan Wamentan itu ke Padang Pariaman. Ia berharap dengan kedatangan apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut bisa direalisasikan. Alhamdulillah dengan kedatangan Wamen ini banyak bantuan yang diberikan ke masyarakat Padang Pariaman, katanya. Ia juga mengapresiasi respon cepat yang diberikan oleh Wamentan saat berkunjung ke Padang Pariaman, saat masyarakat meminta langsung disuruh melakukan proses pengajuan kepada kementerian. Semoga ini menjadi motivasi bagi para petani kita bagaimana setelah beberapa tahun gagal panen bisa kembali bersemangat untuk mengolah lahan mereka lagi, ujarnya. Dalam kunjungan itu Wamentan, Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi serta rombongan juga melakukan panen massal jagung dan melakukan tanam padi secara simbolis di lokasi kunjungan tersebut.